Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Rahman, nomor BP 1810 1152 610405. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas dari analisis proses bisnis mengenai model bisnis soft system metodologi. Pada video ini saya mengangkat judul yaitu penerapan ekstraksi pengetahuan dalam pembayaran perkuliahan menggunakan soft system metodologi. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan nasional. Selain itu, pendidikan juga merupakan penentu ekonomi dari suatu negara. Perguruan tinggi merupakan lembaga ekonomi yang didirikan atau diselenggarakan oleh masyarakat. Makin banyaknya perguruan tinggi yang ada menyebabkan persaingan dalam merebut pangsa pasar semakin ketat. Hal ini karena perguruan tinggi sebagai institusi yang bergerak di bidang jasa harus dapat memberikan pelayanan jasa di bidang pendidikan yang berkualitas dan harus selalu memenuhi kebutuhan dan keinginan para pengguna jasa. Salah satunya adalah mahasiswa. Pelayanan akademik dalam perguruan tinggi meliputi berbagai bentuk pelayanan, salah satunya dalam hal pembayaran perkuliahan. Pembayaran SPP adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi dan bisnis setiap individu mahasiswa. SPP merupakan biaya yang wajib dibayar oleh para mahasiswa secara rutin untuk bisa mengikuti perkuliahan, atau bagi yang terlambat membayar SPP ini akan dikenakan denda atau akan diskorsing tidak dapat mengikuti kuliah selama sebelum membayar SPP. Mahasiswa pada kasus ini menduduki posisi yang rendah dan dalam satu kondisi tertentu diharuskan mengambil pilihan yang tidak populer. Kasus yang sering terjadi para mahasiswa ini di perguruan tinggi terlambat membayar karena lalai, menunda-nunda pembayaran, atau ekonomi rendah. Sikap keterlambatan dalam membayar iuran perkuliahan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap pihak perguruan tinggi memberikan pelayanan akademik jelas menghadirkan beberapa kerugian, yaitu pentingnya penanganan ganti rugi dan pengenaan sanksi ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan kepada mahasiswa yang lalai, yang belum mampu membayar dan menunda-nunda pembayaran. Pengenaan denda pada iuran perkuliahan mahasiswa untuk memberikan efek jera kepada mahasiswa. Soft system metodologi dipilih sebagai pendekatan untuk memecahkan masalah yang dihadapi mahasiswa dan perguruan tinggi, sehingga tidak menghambat proses pembayaran perkuliahan terhadap mahasiswa. Mani dan Kavana membagi pendekatan dalam berpikir serba sistem menjadi dua, yaitu hard system dan soft system. Hard system digunakan untuk menganalisis masalah yang sudah terstruktur dengan jelas, sedangkan soft system digunakan untuk menganalisis masalah yang tidak terstruktur dengan jelas dan belum terdefinisi dengan baik. Soft system metodologi merupakan metodologi sebagai pembaharuan dari hard system metodologi, yang pola pikirnya adalah membatasi jumlah variabel seminimum mungkin sehingga dapat menyederhanakan masalah dan memudahkan perumusan formulasi solusi. Kita lihat di sini adalah metode penelitian. Dalam pemecahan masalah terbagi menjadi dua kategori, yaitu proses analisis studi kasus dan permodelan ekstraksi knowledge. Tentang pembayaran perkuliahan yang akan menjadi modal terakhir dari penelitian ini. Proses analisis studi kasus yaitu yang pertama adalah profil perguruan tinggi, yaitu di dalam tabel analisis studi kasus. Langkah pertama yaitu melakukan wawancara kepada para staf administrasi sehingga diperoleh tugas dari masing-masing staf, tujuan perguruan tinggi dan proses pembayaran perkuliahan, dan melakukan observasi langsung di tempat penelitian. Yang kedua, situasi masalah di perguruan. Mengidentifikasi atau mengungkapkan secara singkat tentang situasi yang ada di dalam perguruan tinggi ke dalam rich picture. Mengidentifikasi knowledge goal dan kebutuhan perguruan tinggi. Yang ketiga, proses transformasi untuk mencapai tujuan, yaitu menjelaskan proses transformasi merupakan merumuskan holon dipetakan dalam elemen CAD-O, merumuskan RD dan formulasi ekstraksi pengetahuan.
Yang keempat, tahap-tahapnya yaitu formulasi langkah pemodelan ekstraksi pengetahuan tentang masalah pembayaran uang kuliah. Yang kelima, analisis KAD-U. Analisis KAD-U untuk tiap holon yang dirumuskan. Yang keenam, aktivitas ekstraksi pengetahuan. Melakukan ekstraksi pengetahuan dari proses pembayaran perkuliahan. Yang ketujuh, pengembangan model konseptual perguruan tinggi. Membuat model konseptual dengan kebutuhan perguruan tinggi. Yang kedelapan, memodelkan penerapan sistem SAFE metodologi dalam ekstraksi knowledge tentang pembayaran perkuliahan, yaitu membuat permodelan yang menerapkan SSM dalam ekstraksi pengetahuan. Yang terakhir, perancangan repositori. Merancang repositori yang diperoleh dari proses penerapan SSM. Ini adalah metode penelitian dari pembayaran uang kuliah di perguruan tinggi. Dapat kita lihat analisis studi kasus permodelan ekstraksi knowledge. Penelitian ini menggunakan metode yang disebut SSM untuk mengekstrak pengetahuan dalam pembayaran perkuliahan di perguruan tinggi. SSM terdiri dari 7 langkah. Langkah-langkah dan implementasi metode ditunjukkan pada gambar ini. Dapat kita lihat yang pertama, problem situasi. Pada langkah pertama ini dibuat dengan identifikasi dan deskripsi singkat tentang situasi atau masalah yang terjadi di perguruan tinggi. Untuk mengetahui masalah tersebut dapat dilakukan dengan wawancara atau observasi. Yang kedua, problem situasi expressed, yaitu mengumpulkan data dan informasi. Data dan informasi tersebut dikumpulkan dengan wawancara atau observasi dan kemudian dibentuk menjadi rich picture. Yang ketiga, root definition. Langkah ini adalah menjelaskan proses transformasi, merumuskan RD, merumuskan holon yang dipetakan dalam KAD-U untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, conceptual modeling, yaitu membuat model konseptual ekstraksi pengetahuan. Yang kelima, comparison of models and real world, yaitu melakukan perbandingan antara sketsa situasi real dengan model yang dibuat. Yang keenam, change, yaitu melakukan perubahan atau penyesuaian. Jika ada perbedaan, maka dilakukan penyesuaian hingga model konseptual sudah sesuai dengan situasi real. Yang terakhir, action to improve the problem situation, yaitu melakukan rekomendasi perbaikan terhadap prosedur yang lama. Ini adalah langkah-langkah dalam implementasi metode SSM, Soft System Methodology. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah yang pertama, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian di atas, beberapa masalah dalam pembayaran perkuliahan yang diperoleh dari penelitian ini adalah masih banyaknya mahasiswa yang terlambat membayar iuran kuliah seperti uang SPP, uang semester, atau uang gedung. Walaupun sudah diberi sanksi bagi mahasiswa yang terlambat membayar, keterlambatan tersebut dikarenakan beberapa faktor, yang lain antaranya lalai, menunda pembayaran, atau ekonomi rendah. Yang kedua, mengungkapkan masalah ke dalam rich picture. Dapat kita lihat dalam bentuk gambar ini. Pada gambar rich picture ini dijelaskan situasi di perguruan tinggi tentang para aktor yang terlibat dalam kegiatan pembayaran uang kuliah. Para aktor berasal dari perguruan tinggi seperti ketua perguruan tinggi, atau dapat kita lihat ketua PT, yaitu mahasiswa, orang tua, pemerintah, dan non-pemerintah. Rich Picture memberikan pemetaan tentang keterkaitan pelaku-pelaku dalam pembayaran perkuliahan, apa yang diketahui pelaku dan keadaan yang menggambarkan kebutuhan setiap pelaku yang belum terpenuhi. Jika masalah keterlambatan pembayaran perkuliahan tidak ditangani, maka akan menghambat operasional perguruan tinggi. Jika tidak ditangani berlarut-larut, akan merugikan perguruan tinggi. Dapat kita lihat yang ketiga, root definition, dipetakan dalam analisis KAD-U. C, customer, ketua PT, mahasiswa, orang tua mahasiswa.
Aktornya administrasi perguruan tinggi, pihak luar perguruan tinggi, misalnya pemerintah atau non-pemerintah. Yang ketiga, T, transformation, yaitu untuk mewujudkan proses pembayaran perkuliahan yang tertib, yang mendapat dukungan penuh dari perguruan tinggi, dan untuk melibatkan peran aktif orang tua mahasiswa dalam memantau anaknya, serta peran aktif administrasi berbagi pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki. W, Weltanschauung, yaitu semua pihak yang berkepentingan bertanggung jawab untuk mewujudkan proses pembayaran perkuliahan yang tertib. O, owner, ketua PT administrasi. Environmental constraint, perlunya informasi bagi mahasiswa yang belum membayar, tidak pengaruhnya denda karena masih banyak mahasiswa yang terlambat membayar. Perlunya tambahan beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu. Yang keempat, model konseptual. Dari sistem pembayaran perkuliahan yang dijabarkan diperoleh beberapa unsur yang dapat membentuk model konseptual ekstraksi knowledge dibuat di bawah gambar di bawah ini. Dapat kita lihat model konseptual yang dibangun berdasarkan rincian kegiatan, kemudian membuat identifikasi root definition, sebuah perspektif umum yang dicapai. Untuk mencapai perspektif tersebut, dijabarkan faktor-faktor pendukung pencapaian perspektif. Dalam SSM, model konseptual biasanya menggambarkan faktor-faktor dalam bentuk kata kerja berupa hal-hal yang perlu dicapai untuk mencapai root definition. Dalam penelitian ini, model konseptual dibentuk dalam kata benda, karena setiap staf di perguruan tinggi dapat mengatur lebih dari satu faktor. Masing-masing faktor dapat dikelola lebih dari satu staf. Ini bisa menghasilkan model konseptual yang sulit dipahami. Oleh karena itu, model konseptual dibuat dalam bentuk kata benda dengan aktivitas yang berasal dari tahap deskripsi situasi pembayaran uang kuliah. Model ekstraksi pengetahuan dan pembayaran uang kuliah. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian model konseptual yang menyebutkan bahwa ekstraksi pengetahuan yang ingin dicapai dalam pembayaran uang kuliah adalah root definition dari model konseptual, maka gambar ini dapat mewakilkan kita menggambarkan konsep model ekstraksi pengetahuan yang dapat diterapkan di perguruan tinggi untuk proses ekstraksi pengetahuan dalam pembayaran perkuliahan. Dapat kita lihat pada gambar di atas menjelaskan seperti gambar ini bahwa ada unsur yang berkaitan dengan proses pembayaran kuliah dalam melakukan prosesnya. Elemen ini terlihat dalam kegiatan perkuliahan yang terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu normatif, operasional, dan strategi. Antara sumber pengetahuan dan hasil pengetahuan bisa dipasangkan. Tingkatan tersebut berdasarkan tujuan pengetahuan dalam penerapan KM di dalam organisasi yang terdapat pada knowledge goal. Kegiatan pembayaran perkuliahan menghasilkan perubahan yang diharapkan juga yang disebut dengan Holon. Di sini dapat kita lihat Holon. Data manager dan laporan manager dibuat dalam bentuk software sesuai dengan tentang masalah pembayaran uang kuliah. Data manager dan laporan manager merupakan sebuah fungsi dan dapat mengalami perubahan berupa perangkat input dan laporan yang dihasilkan sesuai dengan perkembangan pengetahuan yang ada. Dapat kita baca, repositori pengetahuan penting untuk mendukung penyimpanan pengetahuan PT dalam bentuk terstruktur sehingga ontologi digunakan dalam pengetahuan ini memiliki fungsi sebagai tata bahasa yang disediakan terkait dengan pengetahuan yang berkembang di sistem pembayaran perkuliahan. Sistem ini membutuhkan properti dalam repositori sehingga properti bisa menyusun pengetahuan yang ada di perguruan tinggi. Perencanaan perubahan. Pihak perguruan tinggi sebaiknya mengubah cara pembayaran perkuliahan per bulan saja untuk menghindari kelalaian mahasiswa dalam membayar dan untuk meringankan beban pembayaran bagi mahasiswa yang kurang mampu. Yang kedua, kerjasama perguruan tinggi dengan pihak luar dalam hal beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu. Yang ketiga, adanya keterlibatan orang tua mahasiswa.
Yang keempat, pihak perguruan tinggi sebaiknya menginfokan semua hal yang berkaitan dengan pembayaran perkuliahan tanpa terkecuali. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan soft system metodologi telah berhasil membangun sebuah pemodelan ekstraksi knowledge pada proses pembayaran perkuliahan dengan langkah-langkah yang telah diperbaiki sesuai dengan studi kasus. Pemodelan ekstraksi knowledge ini menghasilkan proses-proses untuk menangkap pengetahuan, menghasilkan dokumen-dokumen pengetahuan yang dapat dimanfaatkan perguruan tinggi dalam menentukan keputusan terbaik terhadap pembayaran perkuliahan yang dapat diketahui oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pihak administrasi dalam mewujudkan pembayaran perkuliahan secara tertib sehingga kegiatan operasional perguruan tinggi dapat berjalan dengan lancar. Demikian hasil dari tugas analisis proses bisnis mengenai soft system metodologi penerapan ekstraksi pengetahuan dalam pembayaran perkuliahan menggunakan soft system metodologi. Sekian dan terima kasih. Saya Fujir Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.